Kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, atau aturan keluarga. Perilaku ini dapat berupa tindakan seperti bolos sekolah, melawan otoritas, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, hingga tindak kekerasan. Dalam era digital, kenakalan remaja juga berkembang ke ranah online, seperti cyberbullying, kecanduan media sosial, hingga akses terhadap konten negatif yang mencerminkan adanya permasalahan emosional, lingkungan, hingga kontrol diri yang belum terbangun secara matang. Era digital tidak hanya memperluas bentuk kenakalan, tetapi juga mempercepat penyebarannya serta memperdalam dampaknya terhadap perkembangan mental dan sosial remaja. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks di era modern, yang saat ini arus informasi dan pengaruh eksternal dari media sosial turut membentuk pola pikir remaja. Ketika orang tua tidak mampu menyesuaikan cara pendekatannya, dan remaja merasa lebih didengar oleh lingkungan luar daripada keluarganya sendiri, maka resiko kenakalan remaja, konflik berkepanjangan, serta gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga depresi pun meningkat. Pemikiran, perasaan, dan keinginan orang tua sering bertabrakan dengan anak. Ketika konflik ini tidak terselesaikan dengan baik, hubungan orang tua anak bisa terganggu, sehingga mempengaruhi kesehatan mental kedua belah pihak. Anak merasa tidak dimengerti, sementara orang tua merasa kehilangan kendali terhadap perilaku anaknya. Ketidakharmonisan ini kerap menimbulkan jarak emosional, mengurangi kepercayaan, dan menciptakan pola komunikasi yang tidak sehat. Dengan permasalahan dan tantangan yang ada, Kampus Desa Bicara Pintar menyelenggarakan sebuah talk show yang membawakan tema kesehatan mental anak dan orang tua dalam lingkungan keluarga pada tanggal 5 Mei 2025. Kegiatan ini mengundang seorang mahasiswi S2 Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB University, Ibu Eka Firyarni Putri Aditya SPD, sekaligus konselor dengan latar belakang Family Science and Child Development yang membahas materi terkait pola asuh efektif di era digital. Ia mengungkapkan sebuah fakta bahwasannya screen time orang Indonesia adalah yang paling lama di dunia, rata-rata 6 jam per hari. Yang mengkhawatirkan, 9,17% pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun. Menurut Ibu Eka, untuk menghadapi tantangan ini, orang tua perlu menerapkan 7 pilar pengasuhan anak di era digital, yaitu kesiapan menjadi orang tua, dual parenting, tujuan pengasuhan yang jelas, persiapan menuju balik, komunikasi yang benar dan menyenangkan, pendidikan agama yang tepat, serta menyiapkan anak menghadapi tantangan zaman. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Ibu Rini Hildayani, MSI Psikolog, yang merupakan seorang psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ibu Rini menjelaskan pentingnya pengasuhan berkualitas untuk membangun hubungan orang tua dan anak yang harmonis. Ia menyampaikan bahwa pengasuhan yang berkualitas dimulai dari sensitivitas orang tua dan kemampuan untuk melakukan komunikasi efektif. Membangun hubungan orang tua dan anak yang harmonis diperlukan pengasuhan yang berkualitas. Hal ini dimulai dengan mengasah sensitivitas orang tua dan melakukan komunikasi efektif menurut Ibu Rini Hildayani. Antusiasme peserta terlihat pada sepanjang kegiatan ini. Para orang tua yang hadir tidak hanya menyimak, tetapi juga aktif berbagi pengalaman dan tantangan mereka dalam mendampingi anaknya di era digital. Talk show ini menjadi pengingat bahwa orang tua tidak harus sempurna, tapi mereka perlu hadir secara sadar, terbuka untuk belajar, dan mau membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Menurut Ibu Rini Hildayani, mendengar aktif berlangsung saat orang yang diajak bicara oleh anak secara akurat membaca tanda-tanda terkait perasaan dan pikiran yang disampaikan anak, yang selanjutnya akan diverifikasi kembali keakuratannya oleh anak. Melalui kegiatan ini, Kampus Desa Bicara Pintar berharap dapat membangun keluarga-keluarga yang lebih tangguh, harmonis, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kasih sayang dan pengertian. Sebagaimana dikatakan Ibu Eli Risman, mainan terbaik bagi anak bukan gadget, tapi tubuh orang tuanya, yang bisa dipeluk, diajak bermain, dan tertawa bersama. Gadget boleh hadir dalam kehidupan keluarga,
tapi bukan sebagai pengganti kehadiran orang tua. Yang anak butuhkan tetap tatapan, pelukan, dan suara kita. Melalui pengasuhan berkualitas, konflik antara orang tua dan anak dapat diubah menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan. Teknologi bukanlah musuh, tapi juga bukan pengasuh. Yang anak-anak kita butuhkan tetaplah kehadiran, perhatian, dan bimbingan kita sebagai orang tua. Mari bersama-sama kita bangun generasi yang sehat mental, tangguh menghadapi tantangan digital, dan siap menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Bicara pintar!